Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menikmati akan setiap berkat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya setiap kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan semuanya berhasil. Kita ingin kita berhasil dalam pendidikan kita. Kita ingin kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kita ingin kita berhasil di dalam rumah tangga kita. Kita ingin segala sesuatu yang sedang kita rencanakan semuanya berhasil. Tentu tidak ada manusia yang mau apapun yang dia lakukan, baik itu pekerjaan, pendidikan, itu semuanya tidak berhasil. Tetapi menjadi kerinduan bagi setiap umat manusia bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia kerjakan, semuanya harus berhasil. Dan saat ini kita akan melihat akan keberhasilan dari seorang raja, di mana dia dinobatkan menjadi raja di saat usianya masih sangat muda. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Seperti saya katakan tadi bahwa Raja Uzia itu dinobatkan sebagai raja di saat dia masih sangat muda. Firman Tuhan mencatat bahwa dia dinobatkan menjadi raja di saat dia berumur 16 tahun. Bahkan selama 52 tahun dia memimpin sebagai raja yang ada di Yerusalem. Dalam usia yang bisa dikatakan masih sangat muda, Raja Uzia ini dia menerima satu tanggung jawab yang sangat besar, yaitu dia harus memimpin atau memerintah umat-umat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan dia menerima semuanya dengan baik. Dan dia melakukan setiap tugas-tugasnya dengan rasa takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa apapun yang dia lakukan, semua yang dia lakukan karena didasari dengan rasa takut akan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya berhasil. Kita akan melihat kunci keberhasilan daripada Raja Uzia. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Raja Uzia sehingga semuanya berhasil, ia melakukan apa yang benar. Uzia tidak fokus pada usianya yang masih muda. Dia tidak fokus pada dirinya dalam keterbatasannya, dalam kekurangannya. Tetapi dia hanya fokus kepada Tuhan sehingga dia melakukan yang benar. Kita semua tidak bisa melakukan yang benar. Tetapi Yesus yang akan menuntun kita untuk kita menuju kepada kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Raja Uzia. Di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa Raja Uzia dalam pemerintahannya, dia hidup terus mencari Tuhan. Dia terus dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa dia punya penasehat spiritual, yaitu Sakaria. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menjadi fokus daripada Raja Uzia. Tuhan yang menjadi utama di dalam hidupnya. Dia terus mencari Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Inilah yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dia terus mencari wajah Tuhan.
Dia terus mencari akan kekuatan Tuhan. Biarlah juga kita dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap fokus kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Kita terus mencari Tuhan. Jangan kita hanya fokus kepada masalah kita. Jangan kita hanya fokus kepada pergumulan kita, kepada sakit penyakit kita, kepada penderitaan kita, kepada keuangan kita. Jangan kita fokus kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena di saat kita fokus kepada apa yang ada di dunia ini, itu bisa melemahkan kita. Tetapi biarlah kita mau tetap fokus hanya kepada Tuhan. Saat ini kita sedang ada dalam masa PPKM, masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Semuanya serba dibatasi. Kita tidak bisa ke sana, kita tidak bisa kemari, ataupun kita pergi kita harus membawa surat bahwa kita ini sudah divaksin. Kita harus membawa surat swab. Ada banyak hal yang kita lakukan di masa-masa ini. Tetapi biarlah di masa-masa ini, masa-masa PPKM yang sudah sementara kita lakukan, biarlah kita bawa diri kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Di saat kita berada di rumah, kita tetap mencari Tuhan. Kita rest bersama-sama dengan Tuhan. Karena di saat kita fokus, di saat kita mengutamakan Tuhan, di saat kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan dan kuasa yang besar di dalam Tuhan. Kita akan mampu bisa mengatasi semuanya karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga kita masih boleh tetap mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari kekuatannya Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetaplah terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan kita menghidupi masalah-masalah kita. Tetapi kita mau menghidupi firman Tuhan yang setiap hari kita terima, setiap hari kita dengar. Di saat Raja Uzia hidup benar dan terus mencari Tuhan, firman Tuhan mencatat, Tuhan terus menolong Raja Uzia dari segala musuh. Baik itu dari orang Filistin, orang Arab, dan orang Meunim. Kita bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Bahkan di saat dia harus mendirikan menara-menara, Tuhan mengokohkan semuanya. Bahkan setiap hasil pertanian itu semuanya berhasil. Luar biasa. Di saat dia mau hidup benar, di saat dia mau tetap mencari Tuhan, Tuhan berikan semua yang terbaik buat Raja Uzia. Di saat kita juga mau tetap mencari Tuhan, Tuhan yang akan berikan yang terbaik buat setiap kita. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan menerima kemenangan, kita akan terima kekuatan daripada Tuhan. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Di dalam masa PPKM ini Tuhan berikan kami kekuatan buat seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Biarlah kami semua boleh taat kepada aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena di saat kami taat kepada pemerintah, di saat itu pun kami sedang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih mereka yang saat ini terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan berikan kekuatan buat mereka, dan biarlah semangat mereka boleh kembali bangkit karena Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih hikmat marifat ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menggembalakan setiap jemaat-jemaat yang ada di GPDIC OTW ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih staf gembala,
para pengerja, seluruh pelayan, bahkan seluruh sidang jemaat GPDI Temanggung. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Usaha pekerjaan sidang jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang disentuh oleh tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Karena mereka tetap mencari Tuhan. Karena mereka tetap dekat dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini menjadi doa kami, syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.